Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kita ketemu lagi di kegiatan Teorema ya, seri kalkulus 1. Ini pertemuan kita yang ketiga, berarti pertemuan yang terakhir. Nah, kalau pertemuan yang terakhir ini kita bahas tentang penggunaan turunan. Nah, ini saya izin share screen dulu. Jadi kita bahas materi sesi 6 dan sesi 7 nanti kalau sempat juga saya bahas sesi 7. Apa ya? Modal orang Abu Trading. Bagaimana? Ada yang nanya atau gimana ini? Saya buka ini dulu, whiteboard. Sudah terlihat ya share screen-nya ya? Sudah belum Bu? DL kayaknya mereka nih. Oh iya, dan ini kurasa banyak. Pantas. Kalau whiteboard-nya juga kelihatan. Kalau mereka Oh, nih, tadi saya bukan share screen ini ya, hanya share PDF-nya ya. oh Mas Bro, Ini apa lagi? lagi kuliah dulu. Untuk yang tidak bertanya, tolong dimatikan dulu, di-mute dulu ini suaranya masuk. Oke, sudah terlihat ya. Dia yang pertama yang akan saya bahas itu adalah penggunaan turunan. Penggunaan turunan itu yang pertama kita gunakan turunan untuk menggambar grafik, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa lihat atau download materinya di sesi 6 dan nanti ada juga yang di sesi 7. Kemarin sebenarnya di pertemuan kedua itu kita sudah membahas sedikit ya tentang menggambar grafik tapi tidak terlalu detail. Kalau yang ini nanti kita kaitkan dengan turunan. Nah, kalau menggambar grafik itu kan sepertinya di tugas 3 sudah ada ya kemarin menggambar grafik, tapi saya lihat ada beberapa yang menjawab soal itu langsung menggambar gitu. Walaupun memang sebenarnya gambarnya gampang ya. Di soalnya itu kalau nggak salah x kuadrat per 1 ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Sebenarnya fx sama dengan x kuadrat itu familiar kalau kita melihatnya. Karena dari SMA pun sudah banyak dibahas gitu. Kalau x kuadrat plus 1, ini kalau kita menggambar secara ini ya. Saya lupa ini di tugas 3 apa tugas 2. Pokoknya saya sudah pernah ngoreksi terkait grafik ini gitu. Hmm, kalau kita menggambar fx sama dengan x kuadrat itu kan berarti seperti ini ya. Nah, ini kan sudah familiar teman-teman sebenarnya. Kemudian kalau x kuadrat plus 1 berarti ditambah 1 itu naik ke atas. Naik, kalau naik ke atas ya, naik sebanyak satu satuan. Yang naik itu apa? Fx-nya, yaitu y-nya. Kalau ditambah satu gitu ya. Jadinya nanti ini naik satu satuan yang awalnya ada di 0,0 jadi ada di 0,1. Nah, gambarnya sebenarnya seperti ini. Banyak yang sudah tahu gambar ini, tapi kalau di soal, walaupun teman-teman sudah tahu gambarnya, jangan langsung digambar seperti ini tanpa ada asal-usulnya gitu. Nah, jadi kalau mau menggambar grafik itu step by step teman-teman. Misalkan yang ini dulu, biasanya ya kalau kita menggambar grafik dari yang sederhana dulu. Pertama titik potong. Titik potong di sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0, nanti dicari X-nya berapa gitu kan. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0, nanti dicari Y-nya berapa. Kemudian ada titik puncak. Nah, yang kemarin kita nyarinya pakai
X sama dengan min B per 2A ya. Nah, ketika X-nya ketemu dari min B per 2A, baru nanti dicari Y-nya berapa. Nanti jadi titik puncak. Kemudian dicari juga apakah eh, menghadap cekung ya, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kemudian monoton naik atau monoton turun. Yang dikatakan monoton turun itu nanti yang seperti ini, yang grafik kurang dari X kurang dari nol ya, atau yang di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini monoton turun. Tapi kan ini ketika kita sudah tahu gambarnya. Kalau yang X lebih besar nol atau di sebelah kanan sumbu Y, berarti monoton naik. Tapi kalau kita tidak tahu gambar grafiknya dari awal, bagaimana mencarinya? Nah, ini yang menggunakan turunan nanti. Jadi di sini nanti ada kemonotonan, kemudian ada kecekungan. Kalau diperlukan, kalau seandainya cukup mencari ini, dan ini sudah cukup, ya tidak apa-apa gitu. Kalau seandainya ini dibutuhkan dan ini juga dibutuhkan, berarti harus dicari. Karena gambar grafik itu tidak hanya seperti ini ya teman-teman. Bisa jadi nanti gambarnya begini. Atau gambarnya setelah naik, kemudian mendatar, kemudian begini gitu kan. Jadi macam-macamnya itu banyak. Makanya untuk mencari kemonotonan dan kecekungan karena dia menggunakan turunan, dia ada di bab penggunaan turunan. Nah, di sini saya nulis dulu. Oke, saya sambil buka chat ya, takut ada yang nanya. Nah, di sini ada kemonotonan. Monoton itu ada monoton naik, monoton turun. Namanya juga monoton ya. Monoton itu kan hanya satu jenis berarti. Jadi tidak ada monoton naik turun gitu ya. Jadi kalau monoton, monoton naik dan monoton turun. Kalau naik, naik aja. Kalau turun, turun aja itu. Nah, kalau teman-teman mau mencari apakah dia naik atau turun, berarti ini aja kuncinya. Nah, yang di sini nih. Ketika turunan pertamanya lebih besar dari nol. Ini berarti dia naik. Kemudian ketika turunan pertamanya kurang dari nol, berarti dia turun. Itu aja. Jadi ngafalinya itu dulu. Kalau turunannya lebih besar dari nol, berarti naik. Kalau turunannya lebih kecil dari nol, berarti turun. Nah, bagaimana nanti ngecek turunan pertamanya lebih besar atau lebih kecil dari nol? Nanti kita lihat di contoh soal gitu ya. Jadi ini kuncinya itu ada di interval, teman-teman. Nah, jadi intervalnya itu harus jelas. Dari mana sampai mana dia turun, dari mana sampai mana dia naik. Gitu. Kita cek soalnya dulu. Nah, di sini pakai garis bilangan. Jadi garis bilangan tetap digunakan ya. Misalkan X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini kan sudah lebih kompleks ya daripada yang tadi. Kalau tadi X kuadrat atau X kuadrat plus 1, X kuadrat min 1, kita sudah bisa membayangkan seharusnya ya. Kalau yang belum bisa membayangkan berarti nanti harus belajar lagi fungsi fx sama dengan x kuadrat seperti apa. Karena itu dasar ya teman-teman. Dari sana nanti baru kita bisa belajar yang lebih kompleks gitu. Jadi bagaimana untuk menentukan daerah naik atau turunnya? Jadi kadang ada soalnya tapi bukan menggambar grafik fungsi, tapi soalnya memang seperti ini, khusus mencari daerah naik turunnya gitu. Kalau sudah yang ditanyakan daerah naik turun, berarti pasti nanti ada hubungannya dengan turunan pertama. Jadi yang dicari terlebih dahulu adalah turunan pertamanya. Nah, untuk turunan saya anggap sudah paham semua gitu ya. Ini X kuadrat diturunkan berarti menjadi 2X. Min 2X diturunkan menjadi min 2. 1 diturunkan menjadi 0 ya. Karena konstanta. Sehingga turunannya 2X
min 2. Nah, dari sini kita sama dengan kan 0 karena kita mau mencari batas. Tadi kan ada intervalnya ya, monoton dari A sampai B, monoton dari 1 sampai 10 misalkan. Nah, A atau B-nya, 1 sampai 10-nya tadi, itu yang perlu kita cari terlebih dahulu. Dari mana sampai mana dia nanti naik atau turun. Batasnya gitu, teman-teman. Nah, untuk mencari batas di sini, kita nolkan dulu turunan pertama. Jadi, yang dicari terlebih dahulu adalah turunan pertama sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau tadi turunan pertamanya 2x min 2 sama dengan 0, berarti kita cari ya. Ya, bebas teman-teman. Kalau yang di sini, 2-nya dikeluarkan dulu ya. Kemudian 2x, 2-nya dikeluarkan menjadi x. Kemudian min 2, 2-nya dikeluarkan menjadi min 1. Gitu. Atau kalau enggak sama-sama dibagi, setelah itu sama-sama dibagi 2. Sehingga sisanya x min 1. Nah, nolnya tetap, 0 dibagi 2 kan juga tetap 0 ya. Kemudian setelah itu pindah ruas ya. Atau ditambah 1. X min 1 ditambah 1 menjadi X, 0 ditambah 1 menjadi 1. Atau kalau teman-teman ngerjakan seperti ini juga boleh, bebas ya. 2X min 2 sama dengan 0. Saya mau pindah min 2-nya aja ke ruas kanan biar jadi 2 gitu. Kemudian karena dicari X, saya mau membagi dengan 2. Jadi ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. Sehingga 2X menjadi X, kemudian 2 dibagi 2 menjadi 1. Nah, jadi seperti ini. Berarti batasnya ada di X sama dengan 1. Kok cuma 1? Ya nggak apa-apa, batasnya cuma 1. Jadi nggak harus ada AB-nya gitu kan ya. Ada A saja, ya tidak apa-apa. Nanti kita cari B-nya dari sini. Nah, kalau apa namanya, batasnya cuma 1 ya, kita gambar dulu. Saya gambar di sini aja ya, biar nggak bertumpuk. Gimana nih, mau saya panjangin dulu. Tadi X kuadrat min 2X plus 1. Tadi kita cari turunannya ya. 2X min 2. Kemudian turunan pertama sama dengan 0. Sehingga 2X min 2 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 1. Sama-sama dibagi 2. Kemudian kita gambar dulu garis bilangannya. Karena batasnya cuma ada 1, ya berarti kita gambar dulu di sini. Misalkan satunya di sini ya. Nah, kalau satunya ada di sini, berarti yang kita cari itu nanti yang di ruas kiri sama yang di ruas kanan. Kebalik ya saya. Di ruas kanan tadi dan di ruas kiri. Yaitu yang kiri yang X kurang dari 1, yang kanan yang X lebih besar 1 gitu ya. Nah, ini teman-teman, kita caranya sama seperti kemarin ketika mau mencari apa namanya penyelesaian dari fungsi pertidaksamaan. Itu kita cek dulu, positifkah atau negatif. Nah, kalau kita lihat tadi kan di sini, suara saya nggak jelas ya? Jelas. Jelas Bu, jelas Bu, jelas. Oh, Jelas, Bu. jelas. Berarti cuman satu Oh, orang ya ya. yang nggak jelas. Kalau satu orang mungkin bermasalah di device-nya, coba Ya. dicek. Jadi kita cek dulu tadi mau cek ini dulu ya positif atau negatif sama seperti sebelumnya kita coba dulu. Nah, kalau yang area sebelah kiri 1 tadi X kurang dari 1 ya, kita ambil kalau mau gampang kita ambil yang 0. Kalau kita ambil yang 0
Ingat teman-teman tadi, yang menentukan dia naik turun adalah turunan pertamanya, positif atau negatif. Jadi kita masukkan ke turunan pertama, bukan masukkan ke fungsi awalnya gitu. Kalau kita ambil nol, misalkan X sama dengan nol ya, kita masukkan ke turunannya. Berarti 2 kali nol min 2. 2 kali nol nol ya. Berarti di sini min 2. Jadi negatif. Berarti yang di sini negatif, yang di sini positif. Nah, kalau negatif berarti kurang dari nol. Tadi kalau kurang dari nol naik atau turun? Mana ya? Nah, kalau kurang dari nol berarti turun, kalau lebih besar dari nol berarti naik. Jadi nanti ingat-ingat kalau negatif turun, kalau positif naik gitu aja. Berarti yang di sini turun, tulis aja dulu begini, yang di sini naik. Nah, jadi untuk apa garis bilangan ini untuk membantu kita sebenarnya ketika menentukan turun naiknya dan menentukan angka berapa yang mau kita ambil sebagai bantuan untuk menentukan naik turun. Di sini kita mengambil nol gitu kan. Ya kalau teman-teman bisa mencari angka itu, tidak masalah, tidak usah menggambar. Kalau saya nggak mau gambar, nggak apa-apa, Bu, ya nggak apa-apa. Misalkan gini ya, kita sudah tahu nih batasnya X sama dengan satu. Berarti kalau batasnya X sama dengan satu, nanti ada dua area gitu kan, yaitu area sebelum satu dan setelah satu. Atau area yang kurang dari satu, dan yang lebih besar dari satu. Berarti kita ambil dulu area yang kurang dari satu, misalkan. Yang kurang dari satu kita ambil nol, kemudian dimasukkan ke turunan pertamanya. Kemudian kita ambil yang lebih besar dari satu, misalkan kita ambil dua, kemudian masukkan juga ke turunan pertamanya. Di sini berarti 2 kali 2 min 2 sama dengan 2 ya, berarti lebih besar nol. Nah, nanti kesimpulannya berarti kalau tadi di sini kan turun, di sini naik. Jangan sampai di sini. Kemarin ada yang ngerjakan sampai di sini. Padahal di sini kan belum ada keterangan naik turunnya itu ketika lebih besar dari satu atau lebih kecil dari satu. Ini kan cuman ngambil satu angka aja ya. Cuman ngambil satu angka yaitu nol dan yang satu lagi 2 gitu. Nah, teman-teman harus menulis lagi kesimpulannya. Jadi fx, ditulis fx saja nggak apa-apa. Kalau ditulis lebih detailnya tadi berapa? X kuadrat min 2x plus 1. X kuadrat plus 2x min 1. Kayaknya saya keliru. Oh iya, salah kan? Min 2x plus 1. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 turun ketika, atau di juga boleh. Tadi turunnya ketika x lebih kecil 1 dan naik, atau di sini monoton. Dan monoton naik ketika X lebih besar 1. Nah, gitu teman-teman. Coba kita cek tadi. Nah, ini kan naik. Nah, ini salah ini ya. Ini satu ya. Ini satu, ini satu. Ini dia rancu karena di sini ditulis nol. Padahal X sama dengan nol ini hanya untuk mencari apakah area yang lebih kecil dari satu tadi negatif atau positif gitu. Ini salah yang ada di PPT. Jadi teman-teman harus ini hati-hati. Jadi ini ya sambil dicoba-coba juga ya di sana ya. Kan nanti kalau nggak dicoba lupa lagi nih. Matematik itu harus dicoba teman-teman. Nah ini sudah ketahuan kalau ada yang salah nih. Kayaknya kalau semester lalu itu ada yang nanya di kelas tuton saya.
Jadi sebelum dibahas saya sudah ingat ada yang salah gitu. Kalau yang sekarang ini nggak ada yang nanya, mungkin nggak ada yang nge atau masih belum dibaca gitu kemungkinannya. Untuk ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Ini masih gampang nih. Iya, jadi di materi inisiasi, atau juga mungkin di modul gitu ya, di buku-buku modul BMP itu, kalau teman-teman kerjakan, kemungkinan memang masih ada beberapa pembahasan yang salah gitu, tapi kecil sekali kemungkinannya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat jawaban, eh, kok punya saya begini, kok modulnya nggak seperti ini gitu ya, nggak sama. Nah, teman-teman coba nanti tanyakan ke tutornya atau ditanyakan di sini. Jadi memang ada dua kemungkinan, modulnya yang benar atau modulnya yang salah gitu kan. Kan yang nulis modul juga manusia ya, bukan malaikat. Jadi wajar aja kalau misalkan masih ada kesalahan-kesalahan sedikit. Materinya sama dengan kalkulus satu lah. Ini kan memang teorema kalkulus satu, Mas Rizky. Bangun Mas Rizky. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya mengenai kecekungan dan kecembungan. Nah, di sini biar teman-teman nggak bingung, saya hanya mau menggunakan satu kata, yaitu cekung. Jadi kalau cekung yang kita lihat di sini teman-teman, yang kita lihatnya dari sini. Di kelas berapa nih Mas Rizky? Ininya, tutornya. Ini memang kalkulus, bukan sama seperti kalkulus ya. Jadi kalau kecekungan kecembungan, kalau tadi kita membicarakan tentang monoton, monoton itu dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini monoton turun. Dari sini sampai sini monoton naik. Kemudian kalau yang ini sampai sini juga monoton turun gitu. Nah, bagaimana antara monoton turun dan naik itu? Nah, itu namanya kecekungan. Kita lihat cekung itu dari dalam sini. Kalau cembung melihatnya dari sini. Jadi kalau yang ini ya, kalau yang titik B, berarti dia cekung ke atas. Kalau cekung ke bawah, berarti yang ini yang titik D, cekung ke bawah. Gitu. Jadi biar teman-teman tidak bingung, kita pakai satu kata aja, cekung. Cekung ke atas. Sebenarnya kalau cekung ke atas itu sama dengan cembung ke bawah gitu. Jadi yang dilihat posisinya dari mana. Kalau dilihat dari bawah ini dia cembung kan, cembung ke bawah. Nah, ini cembungnya, kalau yang ini cembungnya dia ke atas gitu. Tapi biar nggak bingung, kita pakai satu kata aja, yaitu cekung. Jadi kalau cekung kita melihat yang di dalam ya, bukan yang di luar. Kalau ini kan yang di luar, melihat yang di sini yang di dalam gitu. Jadi kalau yang ini cekung ke atas, kalau yang ini cekung ke bawah. Atau ada juga yang mengatakan tuh menghadap ke atas, menganganya itu ya, menghadap ke atas, satunya menghadap ke bawah. Ini masih aman ya, nggak ada suara masukan. Agak bising. Oke, itu untuk cekung cembungnya dulu. Setelah itu bagaimana mencarinya. Nah, definisi. Oke, ini hanya pengertiannya. Bagaimana cekung itu. Kalau untuk kecekungan kecembungan, kita menggunakan turunan ke dua. Kalau tadi kan kita gunakan turunan pertama ya. Sekarang kita gunakan turunan kedua. Nah, kalau tadi turunan pertama itu digunakan untuk monoton naik turun, kalau turun yang negatif, kalau naik yang positif turunan pertamanya. Kalau kecekungan, kita gunakan turunan kedua. Kalau ini kebalikannya. Kalau turunan keduanya negatif, berarti dia cekungnya ke bawah. Ini aja yang diapalin teman-teman. Kalau nanti turunan keduanya positif, berarti nanti dia cekungnya ke atas. Tuh. Jadi nanti diingat-ingatnya itu ya.
Kalau yang negatif turunan keduanya cekungnya ke bawah. Kalau yang positif turunan keduanya berarti cekungnya ke atas. Gitu. Berarti kalau tadi kita mencari kemonotonan hanya mencari sampai turunan pertama, ini mencari sampai turunan kedua. Jadi nanti diturunkan dua kali, kemudian kita cari sama seperti tadi, positif atau negatif gitu. Kalau yang ini contohnya X kuadrat. Kalau X kuadrat, ini gampang ngasih ya. Kalau X kuadrat, ini sudah bisa kita lihat dari gambarnya itu, dia cekungnya ke atas. Hmm. Di sini kan tentukan di mana kurva Y sama dengan X kuadrat cembung ke bawah atau cekung ke bawah, dan cekung ke bawah gitu ya. Kalau ada. Nah, ini kan nanti bikin bingung ya. Gini aja nanti kita mengatakannya, tentukan di mana fx sama dengan x kuadrat, cekung ke bawah atau cekung ke atas. Ini kalau ada gitu ya. Sebenarnya kalau dari gambar kita sudah bisa melihat kalau dia cekungnya ke atas atau menghadap ke atas. Tuh. Nah, di sini kita cari turunan kedua. Jadi turunkan dulu satu kali. Tadi kan x kuadrat ya. Kemudian kalau ini apa namanya? X kuadrat tadi diturunkan menjadi 2x. Kemudian cari titik kritisnya dulu. Jadi titiknya itu, titik yang di sini sebagai batas aja. Jadi titiknya diperoleh dari turunan pertama. Kenapa diperoleh dari turunan pertama? Karena turunan pertama itu nanti sebagai titik kritis atau titik naik turunnya ya. Titik perubahannya gitu. Nah, kalau untuk mencari apakah dia cekung ke atas atau ke bawah, berarti diturunkan lagi. Turunan ke 2. Nah, tadi turunan pertamanya 2x. Berarti turunan keduanya berapa? 2. 2. Nah, kalau turunan keduanya itu 2, berarti kita kan tidak perlu mencari sebuah bilangan kemudian disubstitusikan kan? Karena tidak ada X-nya. Jadi sudah bisa ditentukan kalau turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Gitu. Di sini, oh di sini tidak ditulis kalau 2. Di sini langsung dia menulis kalau lebih besar dari 0, sehingga kurva F cembung ke bawah. Hmm. Iya, karena di sini memang memang kecekungannya itu hanya ada satu atau cekung ke atas ya, di sini cekung ke atas dari sini. Jadi seperti itu teman-teman, cari turunan kedua. Tapi untuk mencari batasnya tetap di turunan pertama. Jadi nanti kesimpulannya itu Y sama dengan fx kuadrat, Y sama dengan x kuadrat cembung ke bawah atau cekung ke atas ya, atau tidak pernah cekung ke bawah. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kayaknya ada yang chat. Soalnya seingat saya ya, kalau kalau positif atau lebih besar dari 0, dia kok cekungnya ke bawah. Nah, itu deh. Kayaknya ada nanti contoh soal. eh ini ya, kalau cembung ke bawah, ini Mas Rizky ya, kalau cembung ke bawah di buku kalkulus disebut turun, kalau tidak salah. Oh, beda ini Mas Rizky. Kalau turun atau naik, itu pembahasan kita yang tadi. Yang menggunakan turunan pertama saja, yaitu monoton naik dan monoton turun. Tapi kalau kecekungan, ini beda lagi bahasannya. Kalau yang naik turun itu yang ini. Nah, kalau yang naik turun itu dari sini sampai sini, ini naik. Kemudian dari sini sampai sini itu turun. Nah, ini sekarang yang dicari ininya, cembung atau cekung gitu.
Jadi kalau di sini bahasanya sudah beda ya. Kalau naik turun itu tadi monoton, kemonotonan menggunakan turunan pertama. Tapi kalau yang menggunakan turunan kedua itu kecekungan, cekung ke bawah atau cekung ke atas. Kayaknya ini ada contoh soal yang lain. Nah, ini sudah lebih kompleks ya. Kalau tadi kan kalau X kuadrat berarti kecekungannya gitu ya. Itu cuma ada satu teman-teman. Karena dia nanti naik turun aja ininya apa ya namanya kemonotonannya tuh naik sama turun jadi dia cekung ke atas atau ke bawah gitu aja. Tapi kalau X pangkat 4 nanti ini harusnya ada tiga sih ya. Harusnya nanti ada tiga, saya nggak tahu nanti ada berapa ini. Kemungkinan antara ada tiga atau ada dua. Karena kalau ada titik kritis yang sama, berarti nanti ada dua. Kalau titik kritisnya semua berbeda, berarti nanti ada tiga. Jadi nanti tergantung titik kritis. Kalau tadi kan titik kritisnya cuma satu, berarti nanti kecekungannya itu sebenarnya cuma satu. Itu. Tapi di mana-mana kecekungan itu cuma ada dua ya, cekung naik atau turun gitu. Maksud saya tadi kalau kita lihat dari gambar kan dia cuman satu cekung gitu aja, dia nggak seperti X pangkat 4. Dia hanya seperti ini gitu kan. Tapi kalau X pangkat 4 dia kemungkinannya nanti begini gitu. Atau mungkin turun lagi nanti gitu. Tergantung polinomialnya nanti ya. Tapi yang pasti nanti caranya sama. Jadi yang dipahami itu caranya. Nah, untuk yang soal ini, caranya sama ya. Karena yang ditanyakan kecekungan, berarti kita cari turunan kedua. Untuk mencari turunan kedua, kita cari dulu turunan pertama. Di sini teman-teman jangan meremehkan karena tidak ada sin, kostan, atau trigonometri. Ini mah gampang gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau seperti ini, teman-teman harus teliti aja sebenarnya. Karena kemarin ada yang seperti ini menurunkan ternyata salah. Kita cari turunan pertama ya. 1/12 berarti dikalikan 4 ya. Pangkatnya 4. Jadi 1/12 kali 4 X pangkatnya turun. Jadi pangkat 3. Nah, biasanya salahnya di sini nih ketika mengalikan. Harusnya ini kan sepertiga ya. Kadang-kadang ada yang salah dia 1/4 gitu. Bukan karena tidak tahu, tapi nggak teliti aja. Jadi dicari dulu turunan pertamanya, sepertiga X pangkat 3. Kemudian yang di sini min setengah X kuadrat. Min setengah X kuadrat. Berarti kita turunkan ya, min setengah kali 2, X-nya pangkat 1. Nah, berarti min setengah kali 2 ya. Berarti nanti jadi min 1 kali X jadi min X. Kemudian 4X diturunkan jadi 4. Yang 3 jadi 0. Kemudian karena kita mau mencari kecekungan, berarti turunkan lagi. Kita cari turunan kedua. Ini berapa tadi? Sepertiga ya. Sepertiga X pangkat 3, berarti diturunkan. Sepertiga kali 3 ya. Kali 3, X-nya tinggal X kuadrat. Berarti ini coret sehingga menjadi X kuadrat. Kemudian min X diturunkan, berarti kan dia min 1 kali X ya. Koefisiennya min 1, berarti turunannya min 1. Jadi di sini X kuadrat min 1. Kemudian di sini dicari sama dengan 0. Nah, kalau tadi kan turunan pertama sama dengan 0 karena turunan keduanya tidak ada X-nya gitu. Kalau di sini turunan keduanya masih ada X-nya sehingga sama dengan 0. Berarti kita cari batas-batasnya dari turunan kedua. Kalau X kuadrat min 1, ini kalau kemarin kita pernah bahas, saya lupa pernah nyinggung apa enggak ya. Ini masih ada ini rumus SMA ya.
A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, kalau di sini kan ada X kuadrat min 1. Min 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi X kuadrat min 1 kuadrat sama dengan X kuadrat min 1 gitu. Jadi A-nya X, B-nya 1. Sehingga X kuadrat min 1 kuadrat menjadi X plus 1 kali X min 1. Sehingga titik kritisnya itu nanti, titik batasnya ya, nanti adalah X1 sama dengan min 1 dan 1 gitu. Atau kalau pakai cara yang lain tidak menggunakan rumus ini juga boleh. Lupa misalkan, saya lupa rumus itu Bu, ya nggak apa-apa, nggak pakai itu. Kita pakai yang lain. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian min satunya pindah ruas. Karena yang dicari X, di sini ada X kuadrat berarti di akar. X kuadrat di akar menjadi X, 1 di akar berarti plus minus akar 1. Atau plus minus 1. Jadi nanti sama, X-nya ada 1 dan ada min 1. Gitu. Jadi ininya jangan lupa. Hmm, Plus minusnya jangan lupa kalau mengakarkan. Yang bikin salah kalau kita ngerjakan pakai cara ini biasanya lupa plus minusnya. Jadi nanti kesimpulannya X sama dengan 1 aja gitu. Padahal di sini ada 2. X sama dengan 1 dan min 1. Kemudian seperti biasa setelah ketemu batasnya, berarti kita tadi punya 2 batas ya, min 1 dan 1. Karena punya 2 batas berarti punya 3 area. Punya 3 area, yaitu area yang eh, kurang dari min 1, yang sebelah kiri, kemudian yang antara min 1 dan 1, dan yang lebih besar 1. Nah, kita ambil dulu, ini masing-masing dia diambil ya, buat ngecek positif negatifnya ya. Ini di sini diambil min 2 untuk yang kurang dari min 1, dimasukkan jadi positif, masukkannya ke turunan kedua. Kalau tadi masukkan ke turunan pertama, ini sekarang masukkan turunan kedua. Karena tadi kan kalau turunan keduanya positif, nanti dia naik apa turun? Naik apa turun? Cekung ke atas atau cekung ke bawah, gitu kan? Kalau turunan keduanya negatif, dia cekung ke atas atau cekung ke bawah, gitu. Jadi kalau tadi kemonotonan kita masukkan angkanya ke turunan pertama, kalau yang sekarang kita masukkan angkanya ke turunan kedua. Ini diambil min 2, ketemu 3 berarti lebih besar 0. Kemudian kalau yang antara min 1 dan 1 diambil 0. Hasilnya min 1. Ini saya nggak ngecek ya. Teman-teman cek aja nanti masukkan ke X kuadrat min 1. Takutnya ada yang salah. Berarti negatif atau kurang dari 0. Kemudian masukkan yang 2. Berarti dia positif lebih besar dari 0. Nah, sehingga nanti kesimpulannya, jadi kesimpulannya boleh juga seperti itu. Seperti ini ya. Jadi yang penting kesimpulan itu nanti ada info pada interval mana dia cekung ke atas, pada interval mana dia cekung ke bawah. Jangan ngerjakan sampai di sini aja. Kemarin ada yang ngerjakan sampai sini nih. Sampai sini sebenarnya benar. Sampai di sini, kemudian eh, langsung dia tulis di sini. Nah, ini cekung ke atas. Kemudian yang ini cekung ke bawah. Ini saya kalau nulis di PDF-nya lebih jelek daripada nulis di whiteboard. Ini berarti sama seperti yang atas tadi, cekung ke atas. Ada yang nulis seperti ini, sudah selesai gitu. Padahal kalau kita hanya menulis cekung ke atas, ini kan hanya contoh, hanya contoh untuk satu titik aja gitu. Nah, kesimpulan itu harus dalam bentuk interval, kapan dia naik, kapan dia turun gitu. Jadi setelah itu disimpulkan lagi. Atau kalau di sini mau menuliskan seperti ini, ditambahkan cekung ke atas di misalkan ini apa tadi? X kurang dari 1 ya.
min 1. X kurang dari min 1. Nah, ditambahkan ini teman-teman. Karena kalau nggak ditambahkan ini, berarti cekung ke atasnya hanya di titik X sama dengan min 2. Pengambilan titik min 2, 0, dan 2 dari mana? Dari 3 area tadi. Nah, tadi kan kita punya 2 batas ya. Kita punya 2 batas. Kita punya 2 batas, yaitu X sama dengan min 1. Kemudian X sama dengan 1. Nah, dari batas ini, karena batasnya ada 2, berarti ada 3 area yang terbentuk dari 2 batas tadi. Area pertama yang sebelah kiri min 1, ini area pertama. Area kedua antara min 1 dan 1. Area ketiga yang lebih besar dari 1. Nah, untuk menentukan apakah ketiga area ini positif atau negatif, kita cukup ambil satu bilangan untuk mewakili ketiga area ini. Berarti nanti satu bilangan untuk area yang pertama, satu lagi untuk area yang kedua, satu lagi untuk area yang ketiga. Mengambilnya bebas. Misalkan, kalau yang di contoh soal ini, dia mengambil min 2. Kalau teman-teman nggak mau ngambil min 2, saya mau ngambil min 5, boleh. Asalkan min 5 ada di sini gitu kan. Jangan ambil 5 untuk area yang ini. Kemudian kalau yang ini ya, saya kalau kalau ini cocok dengan kalau saya ngerjakan. Saya mengambil min 2 kenapa? Kalau mengambil min 2 itu karena paling dekat dengan min 1 hanya biar ketika kita menghitung itu gampang aja. Coba kalau teman-teman mengerjakan min 2 kuadrat kurangi 1 dengan min 5 kuadrat kurangi 1 lebih susah mana gitu. Waktunya membutuhkan waktu yang lebih cepat yang mana gitu. Yang lebih cepat yang mana? Kita mau ambil min 10 boleh sebenarnya. Mau ngambil min 21 gitu ya. Boleh kan min 21 ada di area paling kiri ini, area yang kurang dari min 1. Boleh-boleh aja. Cuman menghitungnya nanti kita lebih lama dan angkanya lebih besar sehingga kemungkinan terjadi kesalahan itu nanti lebih besar. Jadi paling aman ya bilangan-bilangan yang sekiranya kita gampang menghitungnya, teman-teman. Kalau di sini diambil min 2. Kalau yang area kedua, yang tengah, ini juga sama. Ini kan ada di antara min 1 dan 1 ya. Oh, tapi kalau ini tidak ada pilihan memang. Karena kalau kita mau ambil bilangan bulat, antara min 1 sampai 1 ya hanya 0. Ini seandainya. Seandainya area tengah itu min 1, eh, min 1 sampai 10 misalkan. Kalau area tengah min 1 sampai 10 kan pilihannya banyak. Kita bisa ambil 0, 1, 2, 3, sampai 9. Tapi ketika teman-teman mengambil 9, menghitungnya kan lebih susah daripada kita ambil 0. Ketika kita menghitung 9 kuadrat dikurangi 1 dengan 0 kuadrat dikurangi 1, kan pasti lebih cepat mengerjakan 0 kuadrat dikurangi 1. Jadi ambillah aja yang 0 gitu. Jadi sebenarnya pengambilan angkanya itu terserah. Yang penting masih ada di area tersebut. Karena untuk mewakili area tersebut gitu kan. Yang pasti pemilihannya karena kita mengerjakan di buru-buru waktu ya, ya ambil bilangan atau angka yang sekiranya kita menghitungnya gampang aja gitu. Yang lebih besar 3 juga dia mengambil 2 ya, lebih besar 1. Di area 3 ini kan lebih besar satu yang dia ambil itu yang 2. 2 kan lebih besar 1 ya. Bebas aja kita ambil. Kalau di sini pilihannya banyak. Kita bisa ambil 10 boleh, 15 boleh. Tapi kan menghitung 15 kuadrat min 1 lebih susah daripada menghitung 2 kuadrat min 1. Jadi kalau ada kemungkinan kita ngambil bilangan yang gampang kita hitung, ambil aja. Yang pasti kuncinya bisa mewakili area tersebut. Gitu. Gitu ya. Mana tadi saya mau buka kolom chat.
Contoh soal yang pakai sin cos. Nah, nanti di belakang ada nggak ya? Kalau sin cos itu nanti perbedaannya ketika teman-teman menurunkan fungsinya ya. Jadi kalau ini kan kita masih gampang menurunkannya ya. Kalau sin cos nanti misalkan sin X ditambah cos X atau 2 cos X. Nah, itu turunannya nanti harus hati-hati. Kemungkinan akan banyak menggunakan aturan rantai gitu. Dan memasukkan ke sini berarti nanti fungsi X-nya itu nanti dalam bentuk derajat atau pi gitu ya. Pi itu kan 180 derajat ya. Beda dengan ini dalam bentuk angka-angka atau bilangan real. Nanti kita cek lagi. Harusnya ada contoh di belakang. Ada kisi-kisi UAS nggak, Bu? Kisi-kisi. Kisi-kisi itu di mana ya? Di Tuton nggak ada ya? Saya juga nggak punya ini kisi-kisinya. Yang pasti, UAS itu kan kalau nggak salah pilihan ganda ya. Kalau kalkulus itu pilihan ganda. Jadi teman-teman itu kerjakan, kalau batasan materinya itu sepertinya nggak ada. Jadinya semua dari modul 1 sampai modul 9 ya. Itu masuk semua teman-teman. Tapi cuman kayak modul 1 nanti misalkan 2 soal. Modul 2 nanti misalkan 3 soal gitu. Pilihan gandanya itu 30 soal kalau nggak salah dikerjakan dalam waktu 120 menit. Jadi tipe soalnya itu mirip-mirip tes formatif yang ada di modul. Tes formatif kan pilihan ganda ya? Ya, sama ada seperti itu jenis soalnya. Karena dia bukan isi kayak tugas tutorial kan. Kalau tugas tutorial kan isi. Jadi teman-teman itu belajarnya, teman-teman kerjakan contoh soal di modul, kerjakan sendiri ya. Kalau belum bisa ngerjakan sendiri, sebenarnya saya sudah nyampaikan sebelumnya. Kalau belum bisa ngerjakan sendiri, dicek seperti ini. Dia cara membahas di pembahasan ini cara mengerjakannya seperti apa? Oh, turunan pertama dulu, oh turunan kedua gitu. Terus oh ini dari mana gitu. Nah, kalau misalkan ini dari mana ya? Kok saya nggak paham gitu. Bisa ditanyakan di sini atau ditanyakan di Tuton atau ditanyakan ke teman-temannya yang belajar bareng kan ada kelompok-kelompok belajar ya. Kalau sudah paham langkahnya seperti apa, teman-teman kerjakan sendiri tanpa melihat pembahasan. Kalau sudah selesai, cocokkan dengan pembahasan. Sama apa enggak gitu. Kalau enggak sama, kesalahannya di mana? Apakah pembahasannya yang salah atau saya yang salah gitu. Kalau sudah bisa mengerjakan sendiri sebenarnya, ketika soalnya berupa isi atau berupa pilihan ganda, teman-teman pasti bisa ngerjakan. Biasanya mahasiswa yang tidak bisa ngerjakan itu, ya karena dia tidak terbiasa mengerjakan sendiri soal-soal kalkulusnya gitu. Padahal soal-soalnya mirip-mirip. Paling kalau pilihan ganda nih ya, karena kalau ini kita kan isi ya. Kalau pilihan ganda itu sama pertanyaannya. Dia cembung di mana? Nah, nanti pilihan gandanya itu paling gini. A, cembung ke bawah pada interval min tak hingga sampai min 1. B gitu. Nanti cembung ke bawah pada interval minta hingga sampai min 1 dan gitu. Jadi nanti dia hanya ingin melihat bedanya hanya di sini aja sebenarnya. Jadi pengerjaan teman-teman yang di sini ini kan nggak kelihatan ya kalau di pilihan ganda. Makanya ini tadi tips yang tadi mengambil bilangan yang kita cepat menghitungnya itu sangat berfungsi di pilihan ganda juga. Karena kalau pilihan ganda kan nggak peduli ya, ambil min 2 atau ambil min 10. Yang penting jawaban akhirnya benar. Jadi gimana caranya kita cek mengerjakannya itu cepat gitu. Oh, ternyata nggak ada contoh soalnya. Nanti saya carikan ya. Kalau masih ada waktu, saya bahas contoh soal yang trigonometri. Nah, selanjutnya selain monoton naik, suara saya aman ya? Selain monoton naik dan monoton turun, kemudian ada kecekungan, digunakan di titik belok. Titik belok itu apa ya ketika berbelok gitu ya. Jadi ada titik belok. Kemarin itu kayaknya di soal ya. Di soal itu ada tugas 1D.
Satu D apa satu E? Itu ada pertanyaan titik balik. Tapi teman-teman menjawabnya pakai titik belok. Titik balik dengan titik belok itu beda. Kalau balik itu gimana? Berbalik. Kayak ketika kita putar balik gitu ya. Kalau kita naik kendaraan putar balik. Nah ini titik balik ini. Kalau yang tadi. X sama dengan nol. Jadi titik balik itu sama dengan titik puncak atau titik kritis. Nah, kalau saya mengatakan titik kritis nanti banyak. Titik puncak seperti ini atau titik maksimum minimum itu titik balik, teman-teman. Tapi kalau belok, jadi kalau balik tadi kan ada naik, ada naik, ada turun, kemudian naik. Dia menyebabkan adanya titik puncak, titik balik, atau titik minimum. Nah, ini kalau turun terus naik. Tapi kalau naik terus turun, berarti ini nanti menyebabkan adanya titik balik, titik maksimum. Tapi kalau titik belok, kalau tadi setelah naik turun atau setelah turun naik lagi gitu ya. Tapi kalau yang ini, kalau belok, setelah naik, dia naik lagi. Atau setelah turun, dia turun lagi. Itu yang namanya belok, gitu. Yang berbeda adalah kecekungannya. Teman-teman perhatikan di sini. Saya mau tanya dulu, ini kan titiknya X sama dengan satu ya. Di sini ya, Y-nya sama dengan nol. Sekarang, saya mau tanya, ketika X kurang dari satu, berarti yang area sini, grafiknya ini cekung ke atas atau cekung ke bawah? Tekung ke bawah. Cekung ke bawah. Kemudian yang area lebih besar satu, yang area kanan, cekung ke atas atau cekung ke bawah? Tekung ke atas. Cekung ke atas. Jadi kecekungannya berbeda, tapi kemonotonannya sama. Sama-sama naik, tapi kecekungannya yang satu bawah, yang satu lagi ke atas. Nah, itu titik belok, teman-teman. Tapi kalau titik balik, misalkan saya gambar begini, nah ini titik balik namanya. Kalau kemonotonannya, dia berbeda. Naik dulu, baru turun. Tapi kecekungannya sama. Misalkan ini satu ya, sama seperti yang gambar tadi. Misalkan ini X sama dengan satu. Ketika X kurang dari satu, yang area sini, dia cekung ke bawah. Ketika X lebih besar satu, yang area sini, dia juga cekung ke bawah. Jadi kalau ditanyakan titik balik, ini kecekungannya sama, kemonotonannya yang berbeda. Tapi kalau titik belok, kebalikannya. Kecekungannya yang berbeda, kemonotonannya yang sama. Sama-sama naik atau sama-sama turun. Gitu. Nah, jadi ketika ditanyakan titik belok di sini, kita gunakan turunan kedua. Kenapa menggunakan turunan kedua? Karena untuk menentukan apakah dia kecekungannya sama atau tidak. Kalau kecekungannya berbeda, berarti titik belok. Jadi di sini caranya sama seperti tadi. Cari turunan pertama, kemudian tentukan dulu titik kritis. Titik kritisnya dari ini, apa namanya, turunan pertama. Kebetulan ini ada yang bertanya aturan rantai, dan di sini pakai aturan rantai, jadi sekalian saya jelaskan. Nah, ini kan tadi Mbak Esha atau Mas Esa ya. Kapan perlu menggunakan aturan rantai? Dan misal tidak ada kurung, itu yang paling luar yang harus dikerjakan dulu yang mana gitu. Nah, kalau ini sementara yang ada kurung dulu. Kapan menggunakan aturan rantai? Ya, ketika kita mencari turunan, tapi fungsinya itu banyak ya. Ada fungsi dalam fungsi gitu. Fungsinya masih dikuadratkan, dipangkatkan lagi, atau diakarkan lagi, atau eh biasanya kayak sin, misalkan ada sin, nanti sinnya dipangkatkan lagi gitu. Kalau yang ini, dia ada x min satu, x min satunya yang dipangkatkan 3. Jadi berbeda ketika fungsinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini,
X pangkat 3 min 1 ini gampang ya. Karena dia eh, ketika kita mencari turunannya tidak perlu menggunakan aturan rantai. Kita tinggal menurunkan X pangkat 3 dan menurunkan min 1. Tapi kalau yang seperti ini, X min 1 pangkat 3. Berarti kita gunakan aturan rantai. Jadi aturan rantai ini nanti digunakan di mana-mana. Bisa jadi di kemonotonan, bisa jadi di kecekungan, atau kita ketika kita mau menggambar grafik fungsi mencari titik kritis seperti ini kan mencari titik kritis ya. Itu juga digunakan. Atau misalkan ada juga ada kan materi yang penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti mencari luas tanah atau apa gitu ya. Kalau ternyata fungsinya ketika diturunkan memerlukan aturan rantai, ya berarti kita gunakan aturan rantai. Jadi nanti digunakan di mana-mana sebenarnya aturan rantai itu. Kalau yang ini sudah jelas ya. Pangkat terluarnya yang di sini kita kerjakan dulu. Jadi X min satunya tidak perlu diapa-apakan. Kita turun pangkatnya menjadi pengalian seperti biasa ya. 3, jadikan pengali, ini tidak perlu diapa-apakan. Pangkatnya menjadi pangkat 2. Baru kita kalikan dengan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam apa? Yang X min 1. Nah, X min 1 kita turunkan, X diturunkan 1. Dikurung dulu. Kemudian min 1 kita turunkan 0. Nah, 1 plus 0, 1 ya. Dikalikan dengan 3. X min 1 kuadrat. Ya tetap hasilnya 3 kali X min 1 kuadrat. Jadi asalnya dari 3 kali X min 1 kuadrat sebenarnya seperti ini. Pakai turunan aturan rantai dulu. Tidak tiba-tiba seperti ini. Ini sudah langsung hasil akhir turunannya deh. Jadi gitu ya. Kemudian dari sini sama dengan 0. Di sini karena 3 X min 1 kuadrat sama dengan 0, cari titik kritis sama seperti tadi caranya. Nah, jadi kalau sudah sering mengerjakan teman-teman, urusan turun-turun, mencari turunan seperti ini, atau mencari titik kritis, nanti lama-lama hafal sendiri. Gitu. Kalau seperti tadi mencari X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kalau sekarang mencari 3 kali X min 1 kuadrat sama dengan 0. Karena yang kita cari itu X, di sini ada 3, kita bagi dulu tiganya gitu kan. Sehingga menjadi X min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, X min 1 kuadrat itu kan sama seperti X min 1 kali X min 1. Jadi nanti akan menghasilkan titik kritis yang kembar. Ini kan sebenarnya kalau dijabarkan menjadi X min 1 kali X min 1 sama dengan 0, gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau langsung seperti ini, karena ini kembar ya, di sini ada kuadrat, berarti harus diakar. Ya sudah diakar aja, X min 1 kuadrat kalau kita akar menjadi X min 1. 0 ya, jadi 0. Tuh. Kemudian kita tinggal pindahkan ke ruas kanan, X sama dengan 1. Gitu. Kalau mau dijabarkan yang tadi, dia lebih panjang sebenarnya. X min 1 kali X min 1 sama dengan 0. Yang ini X min 1 sama dengan 0. Yang kanan juga X min 1 sama dengan 0. Sama kan dia pada dasarnya. Ini akar akar kembar gitu kalau kita bilang ya. Sama-sama X sama dengan 1. Sehingga sebenarnya titik kritisnya cuma ada 1. Pakai cara yang atas juga boleh. Yang penting nanti ketemu X sama dengan 1. Sama-sama ketemu X sama dengan 1. Jadi beda dengan yang tadi yang plus minus. Karena kalau ini yang diakarkan ketika yang di ruas kanan masih 0. Kalau yang sebelumnya yang diakarkan itu 1 ruas kanannya. Ya kan? Jadi berbeda teman-teman, hati-hati. Tapi kalau teman-teman sudah sering mengerjakan sendiri, dicoba-coba, nanti lama-lama hafal ininya, apa sih namanya, polanya gitu. Oh, ketika saya mencari titik kritis fungsinya seperti ini, kayaknya caranya seperti ini nih kemarin, karena sudah pernah ngerjakan. Jadi walaupun fungsinya diganti-ganti, misalkan menjadi X pangkat 4, diganti menjadi X pangkat 5, ya, sudah gampang kalau sudah paham polanya.
Oke, dilanjut. Tadi ketemu titik kritisnya sama dengan X sama dengan 1. Karena tadi kita mau cari kecekungan ya. Untuk mencari titik balok, tadi kan kita cari kecekungan, berarti turunan kedua. Turunan kedua ini juga sama seperti tadi, pakai aturan rantai. Jadi, jadi saya ubah dulu warnanya. Sekarang kita turunkan yang 3 kali X min 1 kuadrat. Berarti yang pangkat 2 dulu ya, kita turunkan 3 kali 2. X min satunya tetap, pangkatnya yang 2 tadi menjadi pangkat 1. Iya, ada yang mau ikut belajar ini. Sama dengan, oh kali turunan ya. Tadi turunannya yang pangkat 2 sudah, kemudian kita kalikan turunan yang X min 1 yang di dalam. Sama seperti yang mencari turunan pertama tadi. X kita turunkan menjadi 1, min 1 kita turunkan menjadi 0. Sehingga ini hasilnya 1 ketika dikalikan menjadi 6 X min 1. Gitu. Jadi ini hasil dari turunan kedua. Ingat ya, teman-teman di sana coret-coret juga loh. Kalau nggak nyoba ini nggak bisa. Apalagi sambil kerja. Nanti kalau yang sambil kerja, dicek lagi rekamannya. Tapi ketika ngecek rekaman, teman-teman jangan jangan nonton gitu ya. Ini bukan bukan film gitu. Teman-teman sambil coba coret-coret juga gitu. Kalau cuma nonton habis 2 jam waktu teman-teman selesai 2 jam lupa lagi. Setelah itu dari sini diperoleh tadi kan sudah ketemu ya titiknya. Nah, ini untuk menentukan apakah turunan keduanya positif atau negatif. Tadi sudah ketemu titik kritisnya, berarti ini 1. Yang di ruas kiri diambil 0, yang di ruas kanan diambil 2. Di ruas kiri saya mau ambil min 10, boleh. Di ruas kanan saya mau ambil, kok ruas ya? Yang di area kanan saya mau ambil 100, boleh, terserah lah ya. Yang penting lebih besar dari 1. Yang penting kalau yang sebelah kiri lebih kecil dari 1. Yang ini diambil 0 dan 2. Masukkan dulu ke turunan pertama. Turunan kedua ya, karena dicari kecekungan. Masukkan ke turunan kedua, yang ini min 1, yang kurang dari 1, min 6, berarti kurang dari 0. Kalau yang lebih besar 1, berarti 6 berarti lebih besar 0. Nah, dari sini yang kurang dari 0 berarti cekung ke bawah. Kalau yang lebih besar 0, berarti cekung ke atas. Cekung. Ada juga yang nulisnya di sini, di gambarnya. Karena ini negatif, berarti nah di sini cekung ke bawah, tulis di sini. Karena ini positif, positif ditulis di sini. Berarti dia cekung ke atas. Ada juga yang ditulis di sini. Yang nggak masalah, yang penting nanti teman-teman kesimpulannya sama. Jadi, karena tadi tadi seperti yang saya jelaskan, kalau titik belok itu kecekungannya berubah. Bisa cekung ke bawah, kemudian tiba-tiba ke atas, berubah ke atas, atau cekung ke atas dulu, kemudian berubah ke bawah. Kalau yang ini cekung ke bawah dulu, baru ke atas. Karena berbeda kecekungannya, berarti untuk apa namanya, fungsi X min 1 pangkat 3 tadi mempunyai titik belok. Titik beloknya di mana? Yaitu ketika X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, dimasukkan ke fx, Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik beloknya itu ada di 1, gitu. Nah, ini lagi yang perlu saya tekankan. Ketika ada pertanyaan titik, entah itu titik belok, entah itu titik balik, entah itu titik maksimum, titik minimum, titik kritis bahasanya. Kalau titik berarti ada X, ada Y. Jadi jawabannya pasti X, Y. Tidak X saja. Tuh. Kan kemarin ada yang tanyanya titik, kenapa dia jawabnya cuman
titik belok di X sama dengan 1. Itu bukan titik karena tidak ada Y-nya. Jadi cari dulu Y-nya ketika ditanyakan titiknya. Kemudian kalau ditanyakan nilai, biasanya ada juga pertanyaan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kalau ditanyakan nilai, berarti ini sebenarnya yang ditanyakan nilai Y-nya. Jadi kalau sudah ketemu titik, sudah ketemu eh, dia maksimum di X sama dengan 1, berarti teman-teman cari dulu Y-nya. Jadi nanti kesimpulannya nilai maksimum dari fx sama dengan ini adalah y sama dengan 200 misalkan. Nah, itu nilai. Kalau nilai itu y-nya, kalau titik x dan y. Kadang teman-teman cuma jawabnya x aja gitu. Ditanyakan titik, ditanyakan nilai, tetap jawabannya X saja. Padahal itu salah. Cuman ya kadang kalau yang ngoreksi itu kasihan gitu ya, ya udahlah karena dia udah ngejakan dari atas, dibenarkan saja. Padahal itu salah. Kalau teman-teman menjawab titik hanya X saja atau menjawab nilai tapi X saja. Padahal kalau titik X dan Y, kalau nilai adalah yang dicari Y-nya. Gitu ya. Saya cek-cek dulu, chat. Kayaknya banyak yang nanya ya. Atau nanya ini, absensi. Jangan nanya absensi dulu ya. Berikan contoh yang bukan X min 1, tapi yang 2 X min 1 bisa. Oke. Biar, iya, ini sudah ada yang jawab nih ya di kolom chat ya. Mas Dedi, sudah dijawab sama Mbak Nur, Nur Rajab Via. Ya, saya jelaskan dikit aja deh. Ketika aturan rantai, ketika yang ada di dalam kurung, fungsinya itu bukan X min 1 ya. Biar kelihatan ya. Biar kelihatan karena tadi karena pengalinya 1 jadinya kayak tidak ada pengali gitu ya, nggak kelihatan rantainya. Oke, di sini coba saya ambil soal mirip aja yang tadi ya. 2x 2x plus 1 pangkat 3. Nah, di sini berarti turunan pertamanya 3 dulu ya. 3 dulu kita jadikan pengali. 3 kali 2x plus 1 tetap, pangkatnya menjadi 2. Kemudian kita kalikan dengan turunannya 2x plus 1. Turunan 2x berarti 2. Turunan plus 1, 0. Atau saya kalau kalau malas cuma nulis gini aja. Kali 2 gitu. Jadi sebenarnya 2 ini kan dari turunan dari 2x plus 1. Boleh, yang penting teman-teman tahu asalnya dari mana dan benar gitu ya. Tapi kalau nulis 2 min 0 harus dikurung biar nggak lari. Karena kalau nggak dikurung ya, nanti di sini orang yang membaca, kalau saya yang membaca, ini dikali 2, satu satu kesatuan dengan ini, min 0 ini beda kesatuan lagi. Padahal maksudnya min 0 ini satu kesatuan dengan 2. Makanya harus dikurung. Kalau nulis seperti ini dikurung. Jadi tadi 2 min 0 2 ya, dikalikanlah dengan 3 sehingga menjadi 6 kali 2x plus 1 pangkat 2. Jadi kelihatan aturan rantainya di mana. Kita turunkan lagi pangkat 2-nya menjadi pengali. Mau taruh depan, taruh belakang boleh, karena ini komutatif ya. Saya taruh belakang jadi 6 kali 2. Kalau mau nulis 2 kali 6, terserah lah. Kemudian ini tetap 2x plus 1. Karena tadi pangkat 2 berarti turun menjadi pangkat 1. Dikalikan dengan turunan yang di dalam, turunan 2x plus 1. Berarti sama seperti tadi, 2 min 0. 2 min 0, 2 berarti 2 kali 2 kali 6. 24 ya. 24 2x plus 1. Seperti ini. Gitu ya, paham ya?
Ya, kalau mau mencari titik kritisnya berarti dari sini. Yang tadi ini, turunan turunan pertama sama dengan nol. Berarti 6x 2x plus 1 kuadrat sama dengan nol. Kita bagi dengan 6 ruas kiri ruas kanan, sehingga menjadi 2x plus 1 kuadrat sama dengan nol. Kemudian diakarkan, sehingga menjadi 2x plus 1. Ini diakar juga jadi nol. Baru kita pindah ruas, plus 1 menjadi min 1. Berarti x-nya sama dengan min setengah. Jadi nanti titik kritisnya ada di X sama dengan min setengah. Tinggal mencari Y-nya. Kemudian menentukan sebelum min setengah, apakah cekung ke atas, setelah min setengah, apakah cekung ke atas atau ke bawah. Kalau cekung ke atas, kemudian yang kanan ke bawah, berarti karena berbeda, punya titik belok. Tapi kalau sama-sama cekung ke atas, berarti itu bukan titik belok, tapi titik balik. Gitu ya, nanti ya diinget-inget ya. Teman-teman bikin inilah, kayak apa ya, resume gitu. Untuk mengingat-ingat. Oke, kita lanjut-lanjut. Iya, saya juga kadang bingung, ya itu. Makanya teman-teman biar nggak bingung tuh sering nyoba aja sebenarnya. Kenapa jadi sama aja? Kenapa jadi 1 plus 0 bukannya 1 min 0? Sama aja kalau X min 1 ya. Jadi kita tergantung kita mau ketika menurunkan, minnya ikut apa enggak. Kalau kita mau mencari turunan X min 1, kita turunkan dulu X-nya kan berarti 1. Kemudian, di sini apakah kita nurunkan min 1 atau kita nurunkan 1? Kalau saya tadi nurunkan min 1. Karena saya menurunkan min 1, berarti kan 0. Sehingga 1 plus 0. Karena yang saya turunkan min 1. Tapi kalau teman-teman X min 1, yang diturunkan itu 1, X-nya diturunkan 1 diturunkan 0. Karena yang diturunkan 1, berarti ketika menjumlahkan, minnya harus ikut. Sehingga X min 0 gitu. Hasilnya sama. Kok X 1 ya? Sehingga hasilnya sama. Sama-sama 1. Kalaupun misalkan ada yang lain misalkan ya, karena dia hasilnya 0 jadi nggak kelihatan hasilnya sama-sama 1. Apakah kalau fungsi yang lain nanti hasilnya juga sama? Harusnya sama. Misalkan saya punya 2x min min x ya. Saya turunkan 2x-nya. 2. Saya turunkan x-nya. 1. Sehingga menjadi 2 min 1. Ya kan? Kalau misalkan 2x min x, saya turunkan 2x 2, kemudian saya turunkan min x. Kalau turunkan min x berarti min 1. Berarti ketika saya menjumlahkan di sini menjadi 2 plus min 1 gitu kan. Karena tadi min x-nya sudah diturunkan. Jadi negatifnya min 1-nya sudah ikut ke sini. Jadi saya nggak boleh nulis negatif lagi di sini. Jadi plus penjumlahan. 2 ditambah min 1. Hasilnya juga 2 min 1. Jadi sama aja teman-teman. Tinggal teman-teman mau nurunkan tanda negatifnya atau minnya itu ikut atau enggak. Yang penting ketika menjumlahkan nanti teman-teman harus teliti. Tadi ikut apa enggak? Kalau ikut berarti di sini positif plus. Kalau di sini enggak ikut berarti di sini tetap min, ikut yang atas. Oke, selanjutnya. Boleh digambar kurva untuk fungsi ini agar paham cara membuat gambar. Fungsi yang tadi ya. Oke. Kalau gambar yang tadi, X min 1 pangkat 3 ya. Turunan eksponensial. Wah, ini kemarin saya bikin videonya. Nanti saya bahas ya.
Kenapa saya buat videonya? Karena banyak yang nanya. Dan saya kayaknya sempat buat video short. Pangkat min X. Nah, oh nanti saya buka deh. Saya subscribe. Karena banyak yang bertanya, dan itu cara mengerjakannya apa ya? Tricky gitu, saya bilangnya tricky. Cukup menjebak. Jadi kadang-kadang kita merasa sudah benar, ternyata salah. Gitu. Saya bahas yang tadi dulu, yang menggambar grafik fx sama dengan x min 1 pangkat 3. Nah, kalau ini anggap aja kita belum tahu gambarnya ya. Kita belum tahu gambarnya, kemudian mau ada soal menggambar grafik. Berarti yang pertama kita cari dulu, apa tadi namanya, titik potong. Jadi titik potong dicari dulu. Kalau saya males nulis, kalau IC ya begini. Nah, titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, berarti kan fx sama dengan 0 ya. Sehingga X min 1 pangkat 3 sama dengan 0. Kita cari X-nya di sini. Eh, karena di sini pangkat 3, berarti kita akarkan akar 3. Akar pangkat 3. Sehingga di sini X min 1 sama seperti akar kuadrat. Di sini juga 0 ketika di akar pangkat 3. Kemudian X sama dengan 1. Nah, berarti titik potong di sumbu X-nya adalah 1,0. Kemudian dicari titik potong sumbu Y. Kalau titik potong di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, kita cari Y-nya atau Fx-nya. Y sama dengan 0 min 1 pangkat 3. Saya mau tanya dulu, min 1 pangkat 3 berapa? min 1. Ini dikurung. Min 1. Jadi bukan 1 ya, teman. Berarti ini titiknya ada di 0, min 1. Titik potong di sumbu Y. Titik potong sumbu X sudah, titik potong sumbu Y sudah. Kemudian kita cari titik kritis. Titik kritis, titik kritis itu teman-teman kita cari dari turunan pertama. Berarti tadi fx sama dengan berapa? Tadi sudah ya. Ini saya skip ya. Tadi fx sama dengan 0. Kita ketemunya kan x sama dengan 0. Sama dengan 1 ya. Salah. Tadi kalau udah dicari, kita dapat x sama dengan 1. Nah, berarti nanti ini teman-teman harus sudah bisa membayangkan titik kritis di sini kan ada kemungkinan dia pokoknya sebagai perubahan, titik perubahan. Apakah setelah itu naik atau setelah itu turun? Nah, itu nanti yang kita cek. Atau setelah itu naik, jangan-jangan naik lagi. Atau turun, jangan-jangan turun lagi. Kita cari pakai kemonotonan dulu. Naik tuh. Turun. Kalau sambil saya gambar di sini, gambarnya ini nanti. Titik kritis X sama dengan 0 karena tadi kita sudah nyari juga ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, berarti titik kritisnya di sini 1,0. Sekarang kita cari kemonotonan X sama dengan 1 sebagai batas berarti kan. Boleh ditulis kemonotonan, boleh ditulis gini. Ton, naik, garing, kok kurung, garing, turun. Nah, kita tinggal cek dulu. Karena tadi
ininya 1, batasnya 1, berarti kita cek yang area kiri dan area kanan. Ambil dulu, misalkan saya ambil 0 aja, kemudian masukkan ke turunan pertama ya. Berarti keturunan pertama. Tadi turunan pertamanya 3 ya. 3x min 1 kuadrat ya, kalau nggak salah. Nah, masukkan dulu ke turunan pertama, berarti 0 min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat 1 ya, berarti ini 3. Positif. Berarti monotonnya naik atau turun? Naik, Bu. Naik, monoton naik. Kemudian yang lebih besar 1, saya ambil 2 aja. 3, 2 min 1 pangkat 2. 2 min 1, 1. 1 kali 3, 3 juga. Lebih besar 0, berarti sama. Ini juga naik. Nah, kalau monotonnya naik, kemudian naik, ini berarti positif tadi ya. Ini sudah ada kemungkinan dia berarti belok. Kan ini sebenarnya tidak ditanyakan titik beloknya ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mencari sampai detail. Kalau mau dicari detail nanti bisa juga sebenarnya. Mana tadi? Semoga suara-suara ini tidak masuk ya karena di sini ramai. Mohon Kita izin ya, gambar Bu, ya, dulu sambil bekerja, ya. Bu. Ya. Tadi 1 ya, titik kritisnya dulu yang kita gambar nih. Titik potong. Titik potong tadi 1,0. Misalkan ini 1,0. Kemudian titik potong di sumbu Y itu 0, min 1. Berarti X-nya 0, Y-nya min 1. Misalkan di sini. Nah, jadi ini kritis, ini potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y. Nah, tadi titik kritis itu sama seperti titik potong di sumbu X, yaitu 1,0. Nah, berarti kita nanti tinggal menentukan naik turunnya. Nah, ini kan tadi naik-naik ya. Sebelum 1 dia naik. Sebelum setelah 1 dia juga naik. Berarti kemungkinan nanti gambarnya seperti ini. Ini bukan lurus ya, teman-teman ya, beda ya. Jadi gimana saya gambarnya? Jadi dia begini. Nah, kalau yang ini dia begini. Bu, pakai titik Apa? Ya? pakai titik bantu biar nggak susah. Bisa Oh nggak? iya, boleh juga. Boleh juga pakai titik bantu. Kalau kayak gini titik bantunya desimal berarti nanti. Oh, titik batu yang ini ya, maksudnya yang di sini ya? Itu apakah pakai kayak contoh soal yang mencari 2 desimal itu, Kak, Bu, ya? Soal apa? Kalau yang di tugas kah atau di diskusi itu kayak ada mencari 2 desimal gitu, Kak, Bu? Lupa saya soalnya, Bu. Mencari 2 titik maksudnya. Iya kayaknya, Bu. Boleh, boleh juga kalau cari titik bantu tuh nanti seperti ini. Misalkan, ini kan kita sudah tahu ya, kalau eh, sebelum X sama dengan 1, dia naik. Setelah X sama dengan 1, dia juga naik. Nah, tapi nanti naiknya di mana gitu. Kalau di sini, yang di sebelum X sama dengan 1, ini sudah ada titik potong sumbu Y. Ini juga bisa sebagai titik bantu gitu kan. Biar gambarnya nggak kemana-mana. Nah, kalau yang setelah X sama dengan 1, ini kan kita belum ada titik di sini. Kita bisa boleh ambil 2 atau ambil 3. Kalau diambil 2, berarti 2 masukkan ke Fx. Jadi nanti F2. F2 cari, jadi nanti titiknya 2, berapa. Nah, gambarlah di sini. Misalkan ini 2 ya. Saya gambar 3 aja kok, 2 kedekatan. 3, berapa.
Misalkan, ini misalkan aja 3,10 nih misalkan. Berarti ambil titik di sini 3, di sini 10. Ini kalau 3,10. Kan saya belum hitung gitu kan. Nah, berarti ini ada titik bantunya di sini. Cuman teman-teman, kalau seperti ini, kita nanti tetap harus mencari dia, eh, apa namanya? Kalau seperti ini, tadi kan kita tidak mencari kecekungannya kan? Kalau tidak mencari kecekungan, sebenarnya tidak apa-apa. Cukup sampai di sini. Karena logikanya itu begini ya. Kalau titik potong, titik kritisnya di sini, kemudian di sini ada titik, dan kita sudah tahu kalau dia naik, berarti gambarnya begini. Tapi bisa jadi nanti takutnya ada gambar yang begini. Ini kan mulutnya eh cekungnya ke atas ya. Kalau cekung ke bawah itu nanti begini. Nah, takutnya begini nih. Cekung ke bawah begini kan. Kalau cekung ke atas, yang barusan tadi, dia terlalu dekat. Nah, ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Kita melihatnya yang ini ya, daerah area ini ya. Cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, kalau mau mau tidak mau mencari kecekungan, berarti teman-teman harus cari satu lagi eh, titik bantu. Apakah titik bantunya ada di atas atau ada di sebelah sini gitu loh. Cuman amannya cari kecekungan sebenarnya memang. Jadi nanti gambarnya biar yakin ini sebenarnya tadi saya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Karena ini ada dua kemungkinan. Nanti kalau yang di bawah ini. Nah, kan ini juga sama. Ini naik, ini juga naik. Ini naik, ini juga naik. Yang berbeda adalah kecekungannya. Yang ini cekung ke bawah, yang ini cekung ke atas gitu. Jadi makanya kalau membuat gambar seperti ini, kita juga cari kecekungan. Apakah ke atas atau kalau tidak mau mencari kecekungan, ya untuk meyakinkan aja ya sebenarnya teman-teman cari ininya apa namanya titik bantu lagi. Dia nanti posisinya di mana? Tapi sebenarnya ya kalau titik bantu itu kadang-kadang juga menipu karena kita ketika menggambar itu kadang tidak sesuai dengan skala. Kayak skala kadang ukuran X dengan ukuran Y kan kita suka nggak sama menggambarnya. Kecuali kita menggambar menggunakan software atau menggunakan Excel gitu ya. Jadi amannya sebenarnya tetap dicari kecekungannya. Kalau di pilihan ganda ada soal menggambar, itu biasanya ada pilihan sudah. Misalkan gambar fungsi fx sama dengan x kuadrat yang ini ya, misalkan fx sama dengan x min 1 pangkat 3 gitu tadi. Jadi dia nanti paling berubahnya ya seperti ini. Pilihan pertama yang benar ini. Pilihan kedua yang salah bisa jadi begini. Berbeda kecekungan. Pilihan ketiga yang C bisa jadi beda naik turunnya. Bisa jadi nanti gambar ketiga itu yang seperti ini. Begini. Gitu. Jadi diputer-puter aja sebenarnya. Jadi teman-teman tetap ngeceknya sama. Teman-teman cek dari keempat gambar pilihan ganda itu, teman-teman cek dulu titik potongnya sesuai atau enggak dengan yang teman-teman hitung. Jadi ada kunci-kuncinya gitu kan. Kalau di sana ada titik potong, berarti teman-teman cari titik potong. Titik potongnya benar apa enggak? Kalau ternyata tidak ada titik potong, hanya ada titik kritis, langsung aja ke titik kritis. Jadi tidak perlu membuang waktu. Kalau yang langkah-langkah yang saya bahas barusan, ini kalau untuk soal IC. Kita kalau soal IC kan kita belum tahu ini ada titik potongnya di sumbu Y atau enggak gitu. Berarti cari satu-satu titik potong, titik kritis, monoton naik atau turun, kemudian cekung atau tidak gitu ya, cekung ke bawah atau tidak. Tapi kalau pilihan ganda biasanya sudah ada pilihan gambar-gambarnya, teman-teman langsung cek aja keempatnya itu kuncinya di mana. Kalau titik potong, cari dulu titik potong. Oke. Titik kritis pasti. Kalau titik kritis itu pasti ada. Tapi kalau di gambar tidak ada titik potong, langsung ke titik kritis loncat aja, nggak usah satu-satu gitu.
Setelah titik kritis, berarti harus dicek naik turunnya. Kalau misalkan sudah ada yang salah gini, kita sudah ngitung nih, oh monoton naik, dia naik, setelah naik, naik lagi gitu ya. Berarti yang ini, kemungkinannya gambarnya yang ini, sama yang ini, sama-sama naik dan naik. Tapi yang ini, dia turun dan turun, berarti ini salah. Jadi pakai eliminasi gitu kalau biar cepat. Oh ini salah, ini tadi turun dan turun. Padahal hasil penghitungan saya naik dan naik gitu. Berarti yang turun dan turun salah. Atau ada pilihan turun dan naik, ini juga salah gitu. Langsung eliminasi. Setelah itu antara dua gambar ini yang membedakan apa? Oh kecekungan. Berarti cari kecekungan. Tuh. Jadi kalau pilihan ganda biar cepat seperti itu aja. Bu, lanjut cara menggambar kecekungan, Bu. Gimana? Lanjut cara menggambar kecekungan. Oh lanjut kecekungan. Kita gambar kecekungan berarti pakai turunan kedua. Ini berarti turunan kedua. Tadi turunan pertamanya itu tadi sudah nyari ya? Berapa tadi? 6 ya? 24 kali Bukan yang ini, yang X min 1 pangkat 3. Turunan keduanya tadi 3 X min 1. Nah, 6 X min 1 ya, kayaknya 6 X min 1 ya. Ini turunan kedua. Berarti ini sebenarnya sama ya, sama dengan. Dan tadi karena titik kritis sama, sebenarnya tidak dicari. Ini kan kita tetap pakai titik kritis ya. Kita tinggal masukkan sebelum dan sesudah 1 itu positif atau negatif. Saya memasukkan 0, 6, 0 min 1. 0 min 1 min 1 berarti min 6. Lebih kecil. Kemudian kita masukkan lagi, tadi apa ya? 2 ya. 6 min 1 kali 1, 0. Nah, berarti ini cekung ke bawah. Cekung. Sebenarnya cepat ya mencari ini kalau teman-teman sudah hafal langkah-langkah. Nah, kalau cekung ke bawah dan cekung ke atas, seperti yang kita gambarin tadi, berarti yang kurang dari 0, yang kurang dari 1, cekung ke bawah. Jadi gambarnya begini, kalau yang lebih besar dari 1, cekung ke atas. Jadi gambarnya bukan garis lurus. Saya perlu tekankan lagi ya. Jadi kalau di gambar itu, naik dan naik. Di gambar itu nanti begini. Jadi datar dulu baru ke atas. Nah, kalau kalau turun berarti gambarnya ini begini. Kemudian nanti begini. Bukan garis lurus kan? Jadi dia belok gitu di sini. Atau kalau turun naik, dia nanti gambarnya begini, begini. Jadi menggambarnya itu bukan lancip ini. Bukan lancip begini segitiga ini salah. Ini nanti fungsi beda lagi. Oke ya. Sen nanti terus. Terus, kayak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya, cekungan ya. Saya mau menunjukkan yang E pangkat min X tadi. E pangkat X. Pangkat. Nah, ini katanya aku. Suaranya masuk nggak? Ini nih, ada di sini nih. Tapi ini yang 2X. Kalau tadi kan yang ditanyakan E pangkat min X.
Sama aja caranya, nanti GX-nya berarti min X. Nah, poinnya di sini ya, turunan dari pangkatnya tadi dijadikan pengali, dikalikan dengan E pangkat GX lagi. Jadi nanti cari turunan dari pangkatnya. Kalau tadi kan pangkatnya min X ya, cari turunan dari min X, berarti turunan min X min 1. Jadi nanti di sini min 1 kali E pangkat min X. Sehingga menjadi min E pangkat min X. Gitu. Kalau yang kalau yang dicontoh di sini 2X, bukan min X. Gitu ya. Aman, saya lanjut ya. Kapan buat lagi ya? Ini saya belum sempat ya, teman-teman. Maaf. Jadi sesi 7 dan 6 itu nggak ada videonya. Saya masih susah mengatur waktu buat bikin video. Oke, kita lanjutkan. Ini apa? Oh, maksimum minimum. Ini saya persingkat aja karena maksimum minimum sebenarnya teman-teman sepertinya lebih gampang sih harusnya ya daripada kemonotonan dan kecekungan tadi. Jadi kalau maksimum minimum ini tergantung batasan teman-teman. Kalau ada batasnya berarti kan jelas yang paling tinggi, paling besar maksimum itu apa? Kalau minimum itu yang mana? Itu jelas kalau ada batasannya gitu. Tapi kalau tidak ada batasannya kan belum belum pasti ya. Misalkan gambar yang ini nih. Gambar yang ini, kalau kita lanjut ke atas ini kan kita nggak tahu apakah dia akan turun, kapan dia turun, atau dia akan naik terus. Kita tidak tahu. Ketika X tak hingga. Nah, sama seperti yang sebelah kiri sumbu Y, ini kita nggak tahu apakah dia akan terus naik atau suatu saat nanti dia turun. Kita tidak tahu. Makanya, kalau tidak ada batasannya atau tidak ada intervalnya, berarti nanti tulisnya itu relatif. Atau ada batasannya, tapi sebenarnya masih ada yang lebih tinggi lagi. Tulisnya juga relatif. Tapi kalau sudah jelas, ada batasnya, kemudian ada beberapa titik maksimum atau beberapa titik minimum. Seperti contoh yang ini ada batas, yaitu dari A sampai B. Kalau kita cari minimum, ada dua, yaitu ketika X1 dan ketika di X3. Nah, X1 dan X3 ini yang paling kecil berarti kan yang X3. X3 ini berarti minimum mutlak. Jangan lupa, harus ada kata-kata di interval A sampai B, gitu, Mi. Atau interval AB. Kalau tidak ada intervalnya, kita tidak bisa mengatakan kalau itu mutlak. Karena yang mutlak itu sudah yang paling maksimum atau paling maksimal, nilainya paling besar atau paling kecil, minimum mutlak. Oh ya, tadi ini minimum ya, bukan maksimum. Paling kecil, paling minimum. Itu harus ada batasnya. Sama ketika kita mengatakan anak ini paling tinggi di mana? Kalau tidak ada di mananya, kita tidak bisa mengatakan dia paling tinggi. Bisa jadi dia tinggi di kelas A, tapi di kelas B ternyata ada yang lebih tinggi daripada yang itu, gitu kan? Jadi harus jelas batasnya rumahnya di mana. Yang maksimum juga gitu, karena di sini sudah ada batas, yaitu A sampai B.
Di sini ada 3 sebenarnya, yaitu di X sama dengan A, di X2, dan di X sama dengan B. Ketika dibandingkan antara A, X2, dan B, yang paling besar nilainya yang B. Berarti kita bisa mengatakan kalau B ini adalah nilai paling maksimum atau nilai maksimum mutlak di interval A, B gitu. Kalau tidak ada intervalnya, kita tidak bisa mengatakan sebagai mutlak. Jadi nanti ada relatifnya gitu. Sedangkan yang lain, A dan X2, apakah dia maksimum? Dia juga maksimum. Sama-sama sebagai titik titik puncak atau maksimum gitu ya. Dia juga maksimum. Tapi karena dia bukan yang paling maksimum, kita mengatakannya sebagai relatif. Di sini ada relatif. X1 sama juga seperti X2 dan A. X1 ini juga minimum. Tapi karena ada yang lebih kecil lagi yaitu X3. Berarti X1 di sini adalah minimum yang relatif. Gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus membedakan apakah mutlak atau relatif. Itu aja. Sisanya cara mencari maksimum minimum sama seperti tadi. Pakai turunan pertama. Ini nggak perlu ya. Nah, sini. Jika mempunyai maksimum relatif atau minimum relatif. Jadi ketika ada soal, teman-teman harus cek. Dia ditanyakan relatif atau mutlak. Karena ada soal yang menanyakan maksimum mutlak, minimum mutlak, maksimum relatif, minimum relatif. Jadi jangan ketika ditanya maksimum relatif, jangan menjawab yang paling tinggi atau paling besar. Jawablah yang maksimum tapi yang bukan paling besar. Itu biasanya pilihan ganda ada soal seperti itu. Kalau ini tentukan titik-titik kritis. Berarti kemungkinan ada banyak karena titik-titik gitu ya. Bukan titik. Tapi juga ada juga yang nulis soal tentukan titik kritis padahal titiknya banyak. Ada juga yang seperti itu. Jadi yang penting teman-teman sudah tahu caranya, maksimum, minimum, relatif, mutlak itu apa. Ini caranya sama, mencari turunan pertama. Tinggal teman-teman nanti tentukan dia itu relatif atau mutlak gitu aja. Nah, kalau ini sama ya, saya nggak bahas lagi ya. Kita cari turunannya, kemudian turunan pertama sama dengan nol. Jadi kuncinya di turunan pertama sama dengan nol. Kemudian dicari X1, dicari X-nya, titik kritisnya ada berapa. Kita lanjut. Semoga dia membahas soal yang sama. Tadi berapa? Sepertiga X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min 2X plus 3. Oh, nggak sama ya. Harusnya dia bahas yang sama. Karena tidak sama, kita bahas ini aja dari awal ya. Kalau tadi ditanyakan titik kritis. Kalau titik kritis, itu tidak sampai mencari maksimum atau minimum. Yang penting, turunan pertama sama dengan nol. Itu titik kritis. Udah, titik gitu ya. Sampai di sini aja. Ketemu X-nya ketika fx-nya turunan pertamanya sama dengan nol. Tapi kalau ditanyakan maksimum minimum, berarti setelah kita cari titik kritis, ada langkah selanjutnya untuk menentukan apakah dia maksimum atau minimum, atau relatif atau mutlak gitu. Di sini cari titik kritis dulu caranya sama, yaitu mencari turunan pertama sama dengan nol. Kalau ini dia faktorkan. Jadi nanti tergantung hasil penurunannya ya teman-teman. Kalau hasil penurunannya fungsi kuadrat seperti ini ya faktorkan. Tapi kalau hasil penurunannya tadi seperti ini, nah berarti bisa langsung cari tanpa faktorkan. Karena ini juga sama seperti pemfaktoran seperti ini ya. Atau langsung di akar kuadrat. Jadi tergantung. Makanya saya bilang sering-sering kerjakan soal, latihan soal. Karena nanti kalau sudah sering mengerjakan latihan soal, teman-teman bisa tahu jenis-jenis fungsinya. Oh, fungsinya seperti ini. Berarti saya menurunkannya seperti ini, memfaktorkannya atau mencari X-nya seperti ini, gitu. Kalau nggak latihan susah memang. Ketemulah titik kritis di sini X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Berarti ada 3 area. Area pertama, area kedua, area ketiga.
Karena di sini tidak hanya ditanyakan titik kritis, tapi ditanyakan maksimum dan minimum, berarti langkah selanjutnya kita cek ketiga area ini positifkah atau negatifkah gitu. Untuk yang kurang dari min 2, dia ambil min 3. Untuk yang antara 2 dan 3, area kedua, dia ambil 0. Untuk yang lebih besar 3, dia ambil. Masukkan keturunan pertama. Setelah dimasukkan keturunan pertama, dicek apakah lebih besar 0 atau lebih kecil 0. Nah, di sini lebih besar 0 dulu ya. Berarti ini positif-positif, negatif-negatif, terus positif lagi. Setelah itu, baru kita tentukan apakah dia maksimum atau minimum. Kenapa dikaitkan dengan turunan pertama? Turunan pertama tadi kaitannya dengan apa? Kemonotonan atau kecekungan. Sudah lupa? Turunan pertama dikaitkan dengan kemonotonan atau kecekungan. Kemonotonan. Moton dulu. Kemonotonan, naik atau turun, gitu kan? Nah, jadi setelah itu kita kaitkan dengan kemonotonan. Tadi kalau turunannya positif, kalau positif berarti naik. Tulis saja di sini. Atau kadang saya nulis, kadang saya gambar gini nih. Naik begini. Berarti yang ini turun, yang ini naik. Nah, setelah itu kalau naik dan turun, setelah naik, ini kita bayangkan aja. Bayangkan ada grafik, setelah naik dia turun. Berarti X1 sama dengan min 2 ini, dia maksimum atau minimum? Minimum. Minimum. Setelah naik, grafiknya naik, terus turun. Maksimum. Maksimum. Atau kalau teman-teman bingung, digambar deh, nggak apa-apa. Tapi sketch saja lah begini. Setelah gambar grafik atau setelah gambar garis bilangan, kita kan sudah menentukan naik turunnya. Jadi sekarang gini, ini kan naik, turun naik. Gambar aja begini, naik, turun naik, gitu. Jadi secara kasarannya, gambarnya kemungkinan nanti seperti ini. Tapi kita tidak tahu naiknya sebesar setinggi apa, turunnya sebanyak apa, gitu kan. Ini hanya gambaran naik turunnya aja. Logikanya, kalau setelah naik kemudian turun grafiknya, berarti di sini yang maksimum. Atau kalau dia turun kemudian naik, berarti nanti yang minimum. Jadi dari sini kita sudah bisa menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Untung yang ditanyakan itu relatif. Jadi kita tidak perlu cek apakah masih ada yang lebih tinggi nilainya atau yang lebih rendah nilainya. Kita bisa langsung menentukan kalau ini maksimum atau minimum. Kalau di sini, dia membahasakannya seperti ini. Karena turunannya lebih besar 0 ketika X kurang dari min 2, berarti turunan turunan F kurang dari 0 untuk X lebih besar min 2. Maka pada X sama dengan min 2, berarti Fx-nya itu maksimum relatif. Nah, di sini kan tadi X sama dengan min 2, yang ini X sama dengan 3. Kemudian yang ini kebalikannya. Karena turunannya negatif, ketika X lebih kecil 3, kemudian di sini berarti turunannya, oh di sini turunan positif, ini ya, turunannya negatif yang turun ini, ketika kurang dari 3, kemudian naik atau positif ketika lebih besar dari 3, maka fx mencapai minimum relatif. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau di sini dia membahasakannya dari turunan, kalau tadi kita mengaitkan dari monoton naik atau monoton turun, gitu. Dari sini teman-teman bingung nggak? Jadi tergantung teman-teman yang paling gampang kira-kira mau menjawabnya seperti apa. Yang penting garis bilangan sudah ada untuk membuktikan kalau turunannya positif negatif di area mana, gitu. Karena di sini tadi ditanyakan nilai,
Seperti tadi yang saya bilang, kalau nilai itu berarti yang ditanyakan Y-nya, bukan X. Makanya dia menjawabnya nilai. Nilai di sini adalah ini. Nah, dia cari Y-nya atau fx-nya. Gitu ya. Kalau yang ditanyakan mutlak, maksimum mutlak, minimum mutlak, itu nanti di soal nanti harusnya ya, soal yang benar ada intervalnya. Misalkan pada 0 sampai 5. Biasanya ada itunya kalau mutlak. Jadi nanti kita cek di batas. Jadi tadi kan sudah ada dua titik nih. Dua titik, yang satu maksimum, yang satu minimum. Tapi kita belum tahu apakah itu mutlak atau relatif. Kalau ada batasan, kalau mutlak pasti ada batasan. Kalau ada batasan berarti kita juga harus cek titik-titik di batas ini apakah maksimum atau minimum. Seperti yang ini tadi. Nah, di batas itu dicek. Gini. Jadi, kalau ditanyakan mutlak, kita harus mencari F0 dan F5. Kemudian menentukan F0 dan F5 ini apakah maksimum atau minimum. Seandainya ini maksimum, berarti ini kita bandingkan dengan yang X sama dengan min 2. Y-nya lebih besar atau lebih kecil? Kalau ternyata Y-nya lebih besar ketika X sama dengan min 2 daripada yang X sama dengan 0, berarti yang mutlak yang X sama dengan 2. Tapi kalau yang X sama dengan 0 lebih besar Y-nya, berarti yang mutlak yang X sama dengan 0. Yang minimum juga gitu. Jadi harus dicek batas. Gitu ya. Waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi. Apakah ada link absensi? Harusnya ada ini. Belum di-share ya, link absensi. Sebentar ya, saya tanyakan dulu. Ini masih ada contoh lagi, teman-teman bisa latihan. Ini kan sudah ada pembahasannya ya. Oh iya, saya lupa ada sentut ini. Sebentar, saya tanyakan. Oke, untuk absintot, karena waktunya sudah sedikit, saya bahas sebentar aja. Yang melukis kan sudah sekalian tadi ya dibahas ya. Asimtot itu ada asimtot tegak. Kalau di sini ada dua yang dibahas ya, asimtot tegak dan datar. Jadi nanti jangan terbalik. Asimtot itu yang membatasi. Minggu depan sudah nggak ada. Ini terakhir ketiga. Asimtot ini yang membatasi sebuah grafik fungsi dan grafik itu gambarnya itu ya kurvanya tidak akan pernah menyentuh garis asimtot ini. Misalkan yang ini asimtot tegak ya. Ini di sini ke atas. Ini walaupun ke atas ini kan kita tidak tahu ya, terus ke atas sampai mendekati asimtot, tapi tidak pernah menyentuh garis asimtot di sini. Sama seperti ini yang ke bawah, ini terus ke bawah, tapi tidak pernah menyentuh garis L atau asimtot. Hanya mendekati. Yang ini juga. Ini asimtot datar. Ketika X tak hingga, dia akan terus ke sana ya. Terus ke sana, terus ke kanan. Ini juga terus ke kanan. Mendekati garis L, tapi tidak pernah apa namanya menyentuh garis L. Karena hanya mendekati tapi tidak pernah menyentuh, makanya mencari asimtot itu menggunakan limit. Seperti yang kemarin pernah dijelaskan ya, limit itu adalah nilai pendekatan tapi tidak sama dengan. Makanya asimtot itu dikaitkan dengan limit. Kalau dari gambar sudah jelas ya, asimtot tegak dan datar itu seperti apa. Yang tegak ya pasti tegak merupakan garis vertikal, kalau yang datar garis horizontal. Sekarang cara mencarinya. Bukan kejam, karena memang semua materi itu masuk ke UAS, teman-teman. Kalau kisi-kisi itu kan
Kalau nggak semuanya masuk ya, misalkan cuman modul 1 KB2 gitu. Ini semuanya masuk masalahnya. Nah, yang diingat-ingat teman-teman ketika mencari tegak dan datar itu perbedaannya di mana? Kalau mencari asimtot tegak, dicari pakai limit, kemudian X mendekati A. Nah, X sama dengan A di sini yang sebagai asimtot tegak. A itu apa? A itu kita cari dari sini. A itu biasanya adalah pembuat nol. Ini biasanya nih ya, kalau dicari asimtot tegak, fungsinya adalah fungsi pecahan. Yang pertama teman-teman cek pembuat pecahannya itu pembaginya nol. Di sini kan ada X plus 1 nih. Ada X plus 1, berarti X plus 1 sama dengan nol. Kenapa harus sama dengan nol pembaginya? Karena ketika sama dengan nol nanti fungsinya tidak terdefinisi. Nah, ketika asimtot itu kan tadi tidak terdefinisi, nggak sampai nyentuh gitu ya. Kemudian X sama dengan min 1. Berarti A yang tadi itu adalah min 1. Sehingga kalau mencari asimtot tegak ketika sudah ketemu ya, A-nya X sama dengan min 1, baru dicari seperti ini. Limit X mendekati min 1 dari kanan dan min 1 dari kiri. Tapi sebenarnya kalau fungsinya seperti ini atau fungsi kontinu, langsung mencari limit X mendekati min 1 saja nggak masalah. Asalkan nanti sama sih ya sebenarnya. Oh iya, maaf, maaf. Ini harus kanan kiri teman-teman. Karena nanti kita membandingkan antara kanan dan kiri, itu sama atau tidak. Kalau di sini karena sama-sama tak hingga, jadi X sama dengan min 1 ini adalah asimtot tegak. Kalau ternyata tidak sama, atau satunya tak hingga satunya satu, berarti tidak mempunyai asimtot tegak. Jadi diingat-ingat cara mencarinya. Oh, kalau asimtot tegak ini harus harus tak hingga. Bentar, 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 bentar. Kita bandingkan dengan datar. Kalau asimtot tegak, hasilnya harus tak hingga atau minta hingga. Kalau hasilnya sebuah bilangan, berarti tidak mempunyai asimtot tegak. Tapi kalau asimtot datar, X mendekati tak hingga. Kalau tadi kan X mendekati sebuah bilangan. Bilangannya dicari dulu ketika pecahannya menjadi per 0. Kalau asimtot datar, berarti ketika X mendekati tak hingga. Hasilnya harus merupakan sebuah bilangan tertentu. Nah, bilangan itu yang nanti akan menjadi asimtot datarnya. Kalau tadi asimtot tegak adalah di X mendekati A-nya, gitu kan. Dari sini sudah beda. Nah, ini hasilnya harus bilangan. Kemudian bilangan itu yang menjadi asimtot datar. Oke, gitu teman-teman. Saya cinta kalkulus ya. Hmm, mungkin kalau linknya nggak di-share nggak usah aja ya. Karena saya juga nggak tahu ini linknya. Ini sudah lewat, jadi saya tutup aja ya teman-teman. Hmm, nanti silakan belajarnya kelompok-kelompok, kemudian dibahas lagi mungkin yang ada di sini tadi pembahasannya atau soal-soalnya itu dikerjakan dulu sambil belajar. Kemudian ini sebenarnya juga contoh soal yang ada di sini, yang diinisiasi ini juga ada di contoh soal di modul. Jadi kalau yang lebih detail sebenarnya ada di modul. Semoga lancar ya teman-teman UASnya. Nanti banyak-banyak berdoa juga biar yang dipelajari itu masuk gitu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apalagi yang sudah hadir pertemuan 1, 2, dan 3 gitu ya, yang konsisten hadirnya. Semoga UASnya lancar. Saya tutup, sampai saya cucuk gitu ya. Saya tutup teorema terakhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.